Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afriani Duli Susanti, yang dimana sebelumnya saya sudah membahas mengenai atau materi mengenai maqasid syariah, dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai ijtihad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai memaparkan materi mengenai ijtihad. Ijtihad adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada upaya untuk memahami dan menginterpretasikan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip umum Islam. Ijtihad dilakukan oleh para ulama atau cendekiawan agama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang syariat Islam. Materi ijtihad mencakup berbagai aspek hukum Islam, termasuk hukum keluarga, hukum pidana, hukum waris, hukum ekonomi, dan sebagainya. Ijtihad memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Dengan melakukan ijtihad, para ulama dapat menghasilkan fatwa atau pendapat hukum yang relevan dengan masalah-masalah kontemporer yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber utama Islam. Namun penting untuk dicatat bahwa ijtihad bukanlah proses yang sederhana dan hanya dilakukan oleh ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam. Selain itu, ijtihad juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan menjaga konsistensi dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Dalam melakukan ijtihad, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipertimbangkan oleh para ulama, seperti 1. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dalam Islam. Prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam ijtihad adalah konsistensi dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. 2. Keadilan atau al-adl merupakan prinsip keadilan yang sangat penting dalam Islam. Dalam melakukan ijtihad, para ulama harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar prinsip keadilan dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. 3. Kemaslahatan umat atau al-maslah al-mursalah. Prinsip ini mengacu pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Para ulama harus mempertimbangkan dampak keputusan ijtihad terhadap kemaslahatan umum dan memastikan bahwa keputusan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat. 4. Istihsan atau penilaian yang adil. Ihtisan adalah prinsip penilaian yang adil dalam hukum Islam. Para ulama dapat menggunakan prinsip ini ketika tidak ada hukum yang jelas dalam sumber-sumber utama Islam. Prinsip ini memungkinkan para ulama untuk menggunakan pertimbangan logis dan keadilan dalam membuat keputusan. 5. Ijma atau konsensus umat. Ijma mengacu pada kesepakatan umat muslim dalam masalah-masalah hukum, di mana para ulama harus mempertimbangkan ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam melakukan ijtihad. 6. Qiyas atau analogi. Qiyas adalah prinsip analogi dalam hukum Islam, di mana para ulama dapat menggunakan analogi untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam situasi baru yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber utama Islam. Prinsip dasar ini membantu para ulama
dalam melakukan ijtihad dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam dan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks zaman. Namun, penting untuk dicatat bahwa prinsip ini harus diterapkan dengan pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam dan dengan memperhatikan kehati-hatian dalam membuat keputusan Islam. Fungsi ijtihad hukum Islam sangat penting dalam memilih beberapa peran yang signifikan, seperti satu, mengisi celah hukum, di mana salah satu fungsi utama ijtihad adalah untuk mengisi celah hukum yang belum memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kedua, menyesuaikan dengan konteks pada perubahan zaman. Ijtihad memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi seiring waktu. Dengan menggunakan metode ijtihad, ahli hukum Islam dapat mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat dalam mengambil keputusan hukum yang relevan. Keempat, mencapai keadilan. Fungsi ijtihad ini penting adalah untuk mencapai keadilan dalam pengambilan keputusan hukum dalam situasi yang kompleks atau kontroversial. Ijtihad memungkinkan ahli hukum Islam untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. 4. Mengembangkan hukum Islam. 5. Memberikan bimbingan hukum. Ijtihad juga berfungsi sebagai sumber bimbingan hukum sebagai umat Islam. Ketentuan fungsi ini ijtihad menjadi alat yang penting dalam menjaga ketentuan dan relevan hukum Islam dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Selanjutnya, mengenai tujuan utama dari ijtihad. Tujuan utama dari ijtihad dalam hukum Islam adalah untuk mencari solusi hukum yang relevan dan sesuai dengan prinsip Islam dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman, seperti 1. Mengatasi ketidakpastian. 2. Menghadapi perubahan zaman. 3. Mempertahankan keadilan. 4. Mengembangkan hukum Islam. 5. Memperkaya pemahaman Islam. Dengan tujuan-tujuan ini, ijtihad menjadi saran yang penting dalam menghadapi konflik dan perubahan dalam konteks hukum Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan mengenai ijtihad. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.